Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang transistor, dioda, kapasitor, dan resistor. Adapun anggotanya sebagai berikut. Pertama, Ajis Alamsyah, yang sekarang berhalangan hadir waktu bentrok dengan waktu kerjanya. Kedua, Agusti Arifianto. Ketiga, Tarkam saya sendiri. Transistor, komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyerah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lain-lainnya. Ya, Dok. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke suatu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai penyerah dalam rangkaian elektronika. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda terminal, yaitu plus dan katoda minus, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P dan N semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P, anoda, menuju ke sisi tipe N, katoda, tapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Fungsi dioda dan jenis-jenisnya. Berdasarkan fungsi dioda, dioda dapat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya dioda penyerah, dioda biasa atau dioda brigade, yang berfungsi sebagai penyerah arus AC ke arus DC. Dioda linear, yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Dioda LED, yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Dioda foto, yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Dioda Schottky, yang berfungsi sebagai pengendali. Ini adalah simbol dioda. Gambar di samping menunjukkan bahwa dioda merupakan komponen elektronika aktif yang terdiri dari dua tipe, yaitu bahan tipe P dan bahan tipe N. Terus gambar di bawah, ini cara pemasangan dioda. Prinsip kerja dioda, untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aliran arus listrik. Di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronika. Kita bisa lihat gambarnya sebagai berikut, yang di samping kanan. Okay, next slide. Kita lanjut ke kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik, yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat, bahan elektrik. Tiap konduktor disebut keping. Prinsip sebuah kapasitor pada umumnya sama halnya dengan resistor, yang juga termasuk dalam kelompok komponen pasif, yaitu jenis komponen kelihatannya jaringan Pak Tarkam mengalami gangguan. Jadi saya coba mengambil alih untuk presentasi. Jadi
kapasitor ini adalah komponen elektronika dan organika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu yang tertentu, dan atau komponen elektrika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Tiap konduktor disebut keping. Prinsip sebuah kapasitor pada umumnya sama halnya dengan resistor yang juga termasuk dalam kelompok komponen pasif, sama halnya dengan kelompok pasif, yaitu jenis komponen yang bekerja tanpa memerlukan arus panjar. Kapasitor sendiri atas dua konduktor lempeng logam yang dipisahkan oleh bahan penyekat, isolator. Isolator penyekat ini sering disebut sebagai bahan zat dielektrik. Selanjutnya, sini ada fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor sendiri terbagi atas dua kelompok, yaitu kapasitor yang memiliki kapasitas tetap dan kapasitor yang memiliki kapasitas yang berubah-ubah, atau dengan kata lain, kapasitor variabel. Sifat dasar dalam sebuah kapasitor yaitu dapat menyimpan muatan listrik, dan untuk arus DC-nya, kapasitor berfungsi sebagai isolator atau penahan arus listrik. Sedangkan untuk arus AC kapasitornya berfungsi sebagai konduktor atau melewatkan arus listrik. Jadi kayak jalan begitu, jalan untuk mengantar arus listrik. Selanjutnya, macam-macam fungsi dari kapasitor, yaitu untuk menyimpan arus atau tegangan listrik sementara waktu. Tadi sudah jelaskan yang sebelumnya. Sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika seperti power supply atau adaptor. Selanjutnya, untuk menghilangkan bouncing, yaitu percikan api apabila dipasang pada saklar. Jadi bisa menghambat atau menghambat tegangan percikan api gitu. Sebagai kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika yang lain. Selanjutnya, untuk menghemat daya listrik apabila dipasang pada lampu neon, sebagai isolator atau penahan arus listrik untuk DC atau searah, sebagai konduktor atau mengantarkan arus listrik untuk arus atau bolak-balik. Untuk meratakan gelombang, tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan AC ke DC atau adaptor, sebagai oskilator, pembangkit gelombang AC, bolak-balik, dan lain sebagainya. Kebetulan ini Pak Tarkam sudah nyambung lagi. Halo Pak. Ya. Lanjut ya Pak. Lanjut dulu ya Pak ya. Iya. Selanjutnya resistor, yaitu komponen elektronika yang banyak kita lihat pada komponen elektronik di luaran. Umumnya komponen elektronika pasif ini bisa kita lihat dan kita jumpai pada mesin elektronik seperti TV, radio, dan masih banyak lagi. Resistor tersebut tersusun dari beberapa gelang warna yang menjadi hitungan representasi sebuah nilai hambatan atau resistensi. Fungsi dari nilai hambatan ini tentunya ialah untuk membatasi serta mengatur besaran arus listrik yang ada pada rangkaian elektronika tersebut. Di dalam bahasa Indonesia itu sendiri, resistor yang notabene disebut sebagai tahanan atau hambatan, hal ini bisa dilambangkan menggunakan huruf R dengan satuan hambatan ohm. Selanjutnya, fungsi resistor sebagai komponen pembatas aliran arus listrik, sebagai komponen yang dapat mengatur arus listrik. Resistor juga berfungsi untuk membagi tegangan listrik yang melewatinya. Jadi tidak langsung semua gitu. Jadi membagi antara tegangan listrik satu sama lain. Yang selanjutnya berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik yang tinggi. Jadi untuk otomatis kalau misalkan tegangan listriknya tinggi bisa diturunkan secara otomatis oleh resistor. Selanjutnya jenis-jenis resistor. Ada resistor tetap dan resistor tidak tetap. Resistor tetap atau yang banyak kita sebut fixed resistor
adalah sebutan resistor yang memiliki nilai hambatan tetap dan tidak berubah-ubah. Resistor tetap ini sendiri bisa dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bahan pembuatannya, seperti karbon, film karbon, dan film logam. Selanjutnya, resistor tidak tetap. Resistor variabel atau resistor tidak tetap ini adalah jenis resistor yang mempunyai nilai hambatan atau resistensi yang sesuka hati bisa diubah-ubah atau berubah kapanpun. Terdapat beberapa jenis resistor variabel ini, yaitu rheostat, potensiometer, trim-pot, atau disebut sebagai preset resistor. Sangat umum sekali, nilai resistor pada perangkat-perangkat tersebut bisa diubah dan diatur sesuai kebutuhan. Selanjutnya, like dependent resistor. Hampir sama sih seperti resistor thermal. Like dependent resistor ini juga salah satu resistor tidak tetap atau variabel yang bisa berubah-ubah nilainya. Yang bisa merubah nilai resistensi pada resistor ini adalah intensitas cahaya di ruangan, gitu. Contohnya penggunaan resistor like dependent resistor dapat kita pada penerangan lampu jalan otomatis. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Selanjutnya, saya akan sedikit menunjukkan video cara mengukur transistor. Silakan melihat, silakan saksikan. Menggunakan avometer analog. Oke, jadi Di sini kita menggunakan berwarna merah avometer analog. tempel di pin yang nomor 1. Oke, ini pin nomor 1. Oke, bentar ya. Kemudian probe yang berwarna hitam ini kita tempelkan di pin 3. Oke, ini tidak ada gerak di multimeter, tidak nyala ya. Ini menandakan normal, kalau gerak dia short. Kemudian lanjut ke pin 2. Iya, ini tidak ada juga sama. Ini menandakan normal. Kalau rusak dia akan menyala. Itu. Kita akan membalikan probe-nya, mengukur dari probe hitam. Nah, oke. Probe hitam kita tempel di pin 1 ini. Kemudian probe yang berwarna merah kita tempel di pin yang berwarna probe yang berwarna merah kita tempel di pin 3. Nah, ada nyala ya, kita lihat. Nah, ini menandakan normal, kalau tidak menyala dia rusak. Lanjut, probe merah kita geser ke pin 2. Jadi ada merah yang nyala naik jarumnya, berarti dia normal. Apabila tidak normal dia tidak bakalan naik. Oke, ini normal ya, TP41-nya. Lanjut ke Nah, kayak gitu cara pengukuran transistornya. Jadi di sini menggunakan avometer analog. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.